Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa di sana? Tapi yang kedua inilah yang kemudian membahayakan. Betul. Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik bukan kerajaan. Okay. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Dengan pergerakan kami ke Sumatera Utara bersama Prof. Todung, Prof. Ikrar Nusa Bakti, kemudian berbagai tokoh-tokoh civil society, itu kemudian mengkhawatirkan. Maka kemudian ketika Koni menginformasikan kepada saya, ini ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Partai Coklat yang bermain sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Nah, sekarang wawancara Hasto Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin. Itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, ya, yang didukung oleh koalisi besar, ya, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo, gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan, gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Ya. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo, gitu. Mereka nggak mau menyerang 08, gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ya problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Ya, desain. Biang kerok desain. 07, desain, gitu ya. Ya. Desain politiknya lah desain ya, sutradaranya ini semua, gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi, dari 07. Walaupun de facto, de jure, pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Gitu. Nah, ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu loh. Betul. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Iya. Betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua. Nah, ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi calon-calon dari Kim. Yang kedua ini pancingan politik. Pancingan politiknya di mana? Pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul gitu. ditersangkakan. Iya, ditersangkakan gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan gitu ya,
Mereka berharap bahwa Parcok emosi, gitu, dengan Hasto, gitu. Betul-betul dikasih pasal, lalu ditangkap. Maka akan segera dibangun sebuah front besar, ya, front oposisi, gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi, ya, dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik, gitu, yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta. Gitu. Ini sebetulnya mau ditunggangi jadi sebuah gelombang politik baru, gitu. Walaupun sampai hari ini saya lihat Parcok tidak encok. Kalau encok kan marah-marah ngeluh-ngeluh kan, gitu. Enggak, gitu. Jadi Parcok sudah bisa membaca permainan dari Hasto Kristianto, gitu. Makanya saya hakul yakin dan berani taruhan ya bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Kalau setelah itu, walau alam bisa apa. Itu soal lain. Iya, soal lain itu. Tapi yang menarik itu, jadi dari segi pembacaannya aja kelihatan bahwa ada upaya untuk pengen memecah polisi. Betul. Ya, walaupun istilah polisi merah putih itu artinya kabinet Pak Prabowo. Iya, betul ya. Nah, sebetulnya saya juga agak heran karena Bang Akbar itu kok menyediakan ruangannya yang ruang podcastnya yang apa ya, yang beliau ini kan latar belakangnya wartawan ya. Menyayangkan memberikan ruang itu karena sebetulnya semua dialog itu didasarkan kepada suatu basis yang sangat lemah, gitu. Apa basisnya? Basisnya adalah omongan dari Koni Bakri, ya. Bukan, nggak ada hubungan dengan Abu Rizal Bakri, ya. Betul. Koni Bakri yang mengatakan dia didatangi oleh seorang anggota yang mengatakan bahwa Hasto akan ditersangkakan, gitu. Nah, tentu pertanyaannya adalah anggota ini benar-benar ada atau enggak kan, gitu kan? Kenapa kita ragu? Karena di masa lalu pun itu yang namanya Koni ini sering bikin cerita kayak begini. Salah satunya soal bagaimana ada penawaran ya, dia dengan Rosan itu loh, yang dia ditawarin apa tuh saya lupa. Jadi saya khawatir, ini kan gini, kalau dia sebut nama, dia kan menghindar untuk nyebut nama. Saya khawatir kalau disebut nama nanti orang itu juga akan membantah, gitu loh. Jadi ini suatu diskusi yang dasarnya itu kalau hadis itu lemah ya? Iya, betul. Ini lemah. Dari segi rawinya, riwayatnya yang membawakannya itu questionable gitu. Gitu ya. Pertama, orangnya pernah punya track record omon-omon kayak begitu, betul. Yang kedua, bagaimana kita mengatakan bahwa ini pasti benar, gitu. Nah, lebih jauh lagi, Mas Hasto pun juga ketika mengatakan bahwa dia itu memang berpotensi ditersangkakan, itu juga argumentasinya lemah. Dia menyebut dua argumentasi kenapa dia ditersangkakan. Pertama, gara-gara disertasi dia. Wah, aneh sekali itu. Nah, memang disertasi dia katakan di situ ini saya baca ya, saya catat supaya jangan salah ya. Karena bahwa Jokowi itu adalah core elemen dari sebuah kekuasaan yang berakar pada feodalisme, kemudian populisme dan machiavellisme. Apa dasarnya itu polisi atau menarget seorang Hasto gara-gara disertasi? Di mana-mana disertasi itu dijawab dengan disertasi. Iya, betul. Apa urusannya polisi dengan tersinggung gara-gara disertasi? Apa urusannya? Dan tidak ada pernyataan Pak Polisi sama sekali kan tentang disertasinya Hasto itu. Gitu. Nah, yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Jokowi ini karena ambisi kan mau memenangkan Bobi dan yang lain-lain, gitu ya. Kemudian ya, mau mengatakan bahwa ini mau dibangun jadi kerajaan, gitu ya. Nah, ini kan semua proses ini kan dalam kerangka sistem demokrasi ini. Semua dalam kerangka sistem demokrasi. Mas Bobi maju sebagai kandidat. Ada Pak Edi Rahmayadi diajukan oleh PDI Perjuangan. Ya sudah bertarung saja, gitu loh. Nah, balik lagi ke belakang, gitu. Wah, ini Pak Jokowi merancang. Ini ada Bobi, ada Gibran. Lah yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah kan gitu. Ya jadi memang gimana ya kalau kita lihat ini, dan yang problematik juga adalah. Terus juga ada ini, dia bilang ada
desain pelemahan KPK itu sudah direncanakan oleh Jokowi untuk supaya kan dia ditanya itu Pak Hasto ditanya oleh Jokowi soal Bobi dan Gibran maju sebagai wali kota. Mereka lagi diskusi, bukan ditanya. Mereka lagi diskusi. Terus kata Pak Hasto, Pak nanti kalau ada gratifikasi apa itu kalau sudah jadi wali kota ini bisa problematis. Dikaitkan dengan desain pelemahan KPK gara-gara terus itu. Ini kan Pak Jokowi mempreteli kewenangan KPK supaya dua aman. Bobi dan Gibran aman. Iya, itu memang semua dibawa ke sana gitu. Jadi ini kan dia sebut juga ada siapa tuh saudaranya David di Boyolali maju. Betul. Kemudian siapa lagi maju termasuk juga misalnya kayak Pak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Lutfi maju. Itu adalah untuk membangun kerajaan gitu loh. Loh, sekarang begini. Ya di internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Ya toh? Jadi misalnya Mbak Puan, Ketua DPR, anggota DPR, anaknya juga anggota DPR. Itu kan nggak disebut sebagai contoh gitu loh. Nah, kenapa Mas Hasto ini kemudian menyebut Pak Jokowi kerajaan sementara Bu Mega bukan kerajaan? Gitu. Jadi intinya sih menurut saya dua argumentasi ini. Masa begitu jadi delik tersangka gitu loh. Apa urusannya? Gara-gara menyebut begitu gitu. Iya, kalaupun misalnya Mas Hasto katakanlah misalnya aktif berkampanye di Medan, berkampanye di mana Jogja atau dimanapun, kayaknya selama ini juga nggak ada ya kampanye-kampanyenya Mas Hasto yang jadi soal, jadi problematik gitu. Betul. Kok seolah-olah beliau sendiri mengatakan bahwa dia berkampanye itu jadi masalah kan enggak kan? Bu Kony kan bilang gini, Gini loh, Mas Hasto ini kan sebetulnya memang punya sejarah menyebarkan hoaks. Iya. Di Pilpres ini. Dan kita bahas ini berkali-kali. Berkali-kali dibahas di sini kok. Jadi memang antara Kony dengan Hasto ini memang sejenis ini. Sejenis ini. Modalnya tuh modal omon-omon dan modalnya itu modal hoaks gitu loh. Dua gitu. Jadi Mas Hasto ini memang terbiasa memamah biak. Beliau ini konsumen hoaks nomor 1. Konsumen sekaligus produsen hoaks nomor 1. Yang terbaru ya yang sebelum ini ya, yang itu loh dia memutar video rekaman, bukan video rekaman Pak Jokowi itu pidato di depan umum yang sebenarnya soal apa itu yang katanya ini seakan-akan bocoran. Padahal itu Pak Jokowi ngomong di depan kejaksaan atau KPK gitu kan. Betul. Suka motong konteks beliau ini. Betul. Ini sekjen yang brutal itu. Kan kita istilah dia kepada Hasto kan sekjen yang brutal. Karena suka mengkonsumsi hoaks, menyebarkan hoaks, dan suka menghilangkan konteks gitu. Ya, termasuk soal ini yang poin kedua soal kriminalisasi terhadap Anies itu. Betul. Kan Pak Mahfud sendiri menyatakan kan bahwa justru KPK yang gamang. Iya. KPK itu sudah punya temuan dari BPK gitu kan, tapi KPK-nya sendiri gamang karena setiap mau bertindak selalu dihantam tuduhan kriminalisasi terhadap Anies. Iya. Ya, ini kan framing yang dibangun oleh Mas Hasto bahwa ini adalah kriminalisasi oleh Jokowi kepada Anies Baswedan. Padahal kalau kita dengarkan Pak Mahfud ya, sumber datanya dari mana? BPK, ya kan? Yang kedua, yang melakukan proses hukum KPK. KPK itu kan lembaga yang berdiri sendiri. Betul. Bukan lembaga yang dibawa arahan dari Pak Jokowi gitu loh. Jadi termasuk soal kriminalisasi Anies ini menurut saya sengaja dilontarkan oleh Mas Hasto dalam kerangka apa? Membangun dan memperkuat aliansi antara Anies dengan Ganjar dengan Pramono. Anies dengan PDIP. Iya, jadi balik lagi bahwa Anies yang dulu ya berbeda posisinya diametral dengan PDI gitu. Sekarang sedang disambung-sambungin oleh Hasto karena kepentingan Pilkada 27 November yang akan datang gitu. Tiba-tiba PDI yang dulu lawannya Anies Baswedan sekarang jadi pahlawan, pembela, pendekar Anies Baswedan gitu. Iya. Gitu loh. Gitu Mas. Jadi pertama kita luruskan ya, kalau ini disebut kriminalisasi oleh Jokowi, datanya dari BPK. BPK mengatakan bahwa Formula E itu tidak memenuhi kriteria untuk pembiayaan pendanaan dari APBD ya. Yang kedua yang melakukan proses ini adalah KPK gitu. Yang harusnya adalah lembaga independen. Gitu. Pengkhianatannya di mana? Apa yang dikhianati? Pak Jokowi punya pilihan calon. Ibu Mega punya pilihan calon.
Pak Jokowi sebagai presiden ingin agar program pemerintahan ya Indonesia Maju 2045 dapat dilanjutkan. Ya, Pak Prabowo juga mau melanjutkan. Nah, kalau kita bicara proses-proses menuju kepada dukungan kepada Pak Prabowo, justru PDI Perjuangan yang mengkhianati Pak Jokowi. Nah, tepatnya Ganjar Pranowo. Loh, Ganjar kan sebagai, kan gini, PDI kan maunya Ganjar kan, Bu Mega maunya Ganjar. Tapi Ganjar dalam proses itu menolak Piala Dunia U20. Nah, pertama, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Jadi siapa yang berkhianat? Ganjar. Yang kedua, ini program pemerintah yang disukai oleh masyarakat. Ganjar juga nggak mau ngikutin omongan PDI Perjuangan, ngikutin omongan Ibu Mega. Jadi siapa yang berkhianat? Ya, Ganjar Pranowo, bukan hanya kepada Jokowi, tapi kepada rakyat Indonesia, khususnya para penggemar bola. Itu dia. Coba kalau misalnya nggak ada penolakan Piala Dunia U20, kira-kira ceritanya akan beda atau nggak? Beda. Betul. Iya. Di mana pengkhianatannya? Ya, proses pemilu juga berjalan. Masyarakat juga memilih sesuai dengan pilihan masing-masing. Jangan merasa dikhianati karena calonnya yang dijagokan kalah nomor 3. Suaranya 17%, gitu. Ya, yang kayak apa kemarin token listrik, makin kecil makin berisik kan gitu. Iya. Ini kan token listrik, ini soal token listrik aja, ini bukan soal pengkhianatan bangsa, ini soal token listrik. Oh. Iya, kalau kita lihat foto-foto yang muncul ya, itu kan posisinya kan equal sekali itu. Dan akrab betul, Pak Prabowo datang, ya kan, diterima dengan hangat, pulang juga begitu. Duduk di meja makan, posisinya egaliter. Kursinya Pak Jokowi dengan kursinya Pak Prabowo sama-sama jenisnya. Bandingkan dengan foto Pak Jokowi waktu jadi presiden dengan foto bersama dengan Ibu Mega di kantor DPP PDI Perjuangan. Oh, kursinya Bu Mega gede, kursinya Pak Jokowi cungkring. Dan itu nyebaran, waktu itu nyebar luas gitu. Masa kemudian lantas dibilang Pak Jokowi yang memveta kompli atau kemudian mengatur-ngatur Pak Prabowo? Emang bisa Pak Jokowi ngatur-ngatur Pak Prabowo yang pesawatnya dari Bali itu tinggal lewat apa? Mau ke Jakarta harus mampir dulu ke Solo kan nggak bisa. Pasti itu karena keinginan ya dan keakraban dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Betul. Nah, ini menarik ini Mr. Lagi saya tambahin dikit. Lah PDI kan Pak Lutfi itu kan calon dari Gerindra, di mana maksanya? Nggak ada maksa-maksanya sama sekali. Ya inilah dia sekjen yang brutal ini, mengkonstruksi suatu pemikiran yang dasar-dasarnya itu nggak ada. Dan juga